posisi geostrategis pelabuhan Indonesia harus jadi kunci perdagangan global. Begini, setelah berbincang cukup lama dengan Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Desi Albert Mamahit, MSc, di suatu kafe di kawasan Bundaran Hotel Indonesia kemarin, telah membuka wawasan tentang keuntungan posisi geostrategis Indonesia yang belum terkapitalisasi secara optimal. Lebih dari 40% perdagangan dunia melewati selat di gugusan Kepulauan Nusantara, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Tapi bisa kita katakan, sebagian besar mampirnya ke Singapura. Mengapa tidak ke-7 destinasi pelabuhan yang pernah diwacanakan untuk jadi international hub port di Indonesia? Jawabannya tidak terlalu sulit. Dengan menjawab pertanyaan balik, fasilitas bertaraf internasional apa saja yang sudah ada di 7 pelabuhan itu, ke-7 pelabuhan yang rencananya ditetapkan sebagai hub internasional adalah Belawan, Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Tanjung Priok, Jakarta, Kijing di Kalimantan Barat, Tanjung Perak di Jawa Timur, Makassar, Sulawesi Selatan, Bitung di Sulawesi Utara, dan Sorong di Papua Barat. Ini menyebar dari barat ke timur Indonesia. Ya, kita bicara soal kelautan, posisi geostrategis Indonesia, atau bahasa spiritualnya, berkat yang Tuhan anugerahkan bagi Indonesia. It is given. Pertanyaan ekonominya, mau dikapitalisasikah posisi geostrategis arkipelago Nusantara atau Nusa antara 2 samudra dan 2 benua? Atau mau dibiarkan terbengkalai begitu saja? Nah, pilihan ada di tangan kita. Dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo kemarin, telah berusaha keras mewujudkan interkonektivitas lewat pembangunan atau renovasi besar-besaran. Banyak jalan, termasuk jalan tol, pelabuhan-pelabuhan, yang laut maupun udara ya, pos-pos perbatasan, berbagai pasar, rumah sakit, dan sekolah di seluruh penjuru Indonesia. Ini membuka simpul-simpul ekonomi yang selama ini terkunci lantaran tidak terkoneksi dengan baik. Ini semacam operasi bypass yang memperlancar aliran barang dan jasa. Pembangunan infrastruktur yang mendukung interkonektivitas sentra produksi dengan pelabuhan ini telah merangsang pertumbuhan ekonomi yang cukup konsisten di kisaran 5%. Aliran barang, jasa, dan orang jadi lebih lancar. Memperlancar aliran barang, jasa, dan orang adalah fungsi pembangunan infrastruktur yang bakal menopang fundamental pembangunan ekonomi. Seiring dengan itu adalah perbaikan sistem keamanan dan kenyamanan yang terus ditingkatkan untuk meningkatkan competitive advantage setelah kita unggul dari segi comparative advantage. Sekarang, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden, telah bertekad untuk melanjutkan membuka simpul-simpul ekonomi yang masih tersumbat. Pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan interkonektivitas kuncinya. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan yang 8%, stretch target yang ambisius dan sangat menantang. Kita tidak perlu minder atau rasa rendah diri untuk berhadapan dengan Singapura. Sementara ini, kita konsentrasi saja dengan terus menumbuhkan aktivitas perekonomian domestik, yaitu antar pulau, di seantero Nusantara. Bersihkan birokrasi dan tutup kebocoran anggaran yang sekitar 30%. Ini estimasi Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo dulu. Nah, dengan PDB nasional 2024 ya, waktu itu berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik yang sebesar 22.139 triliun atau PDB per kapita mencapai 76 juta atau 4.900 US dollar yang terus meningkat dari tahun ke tahun, kita semakin optimis dengan kemampuan kita. Seiring dengan itu, kita terus perbaiki fasilitas-fasilitas yang memang diperlukan agar ke-7 pelabuhan tadi bisa mencapai taraf internasional.
Nah, apa saja fasilitas-fasilitas yang diperlukan? Paling tidak ada beberapa yang mesti secara konsisten kita perbaiki terus. Kita ambil contoh saja perbandingan dengan beberapa fasilitas di Port of Singapore Authority atau PSA. Fasilitas di Port of Singapore Authority sangat lengkap dan modern, mendukung berbagai aktivitas pelabuhan dan logistik. Beberapa fasilitas utama meliputi dermaga kontainer yang luas dengan banyak crane, gudang penyimpanan yang luas, terminal khusus untuk gas dan minyak. Selain itu, PSA juga menyediakan fasilitas untuk kapal pesiar, pusat perbelanjaan, dan terhubung langsung dengan stasiun MRT atau Mass Rapid Transit. Beberapa fasilitas yang ada di Port of Singapore Authority, fasilitas utama adalah dermaga kontainer. PSA memiliki 52 dermaga kontainer dengan panjang total 15.500 meter dan luas 600 hektar. Derek dermaga, terdapat 190 unit derek dermaga yang siap untuk menangani bongkar muat kontainer. Fasilitas pelabuhan mampu menampung hingga 50 juta TEUs atau 20 foot equivalent unit. Rencananya sampai 60 juta TEUs. Fasilitas pendukung seperti gudang, lahan pelabuhan yang luas untuk penyimpanan, pengemasan, konsolidasi, dan distribusi kargo. Ada terminal khusus untuk produk gas dan minyak. Terminal peti kemasnya dengan 156 sambungan reefer atau pendingin seluas 42.681 meter persegi. Plus fasilitas tambahan untuk terminal kapal pesiar yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang pelayaran rekreasi. Terdapat pusat perbelanjaan di dalam kompleks pelabuhan dan terhubung langsung dengan stasiun MRT. Ini memudahkan akses bagi pengguna jasa pelabuhan. PSA juga menyediakan berbagai layanan seperti jasa penarikan kapal, tank cleaning, jasa pengangkut sampah, dan penyediaan air bersih. Konektivitas global. PSA adalah hub transshipment terbesar di dunia, menghubungkan lebih dari 600 pelabuhan di seluruh dunia melalui sekitar 200 jalur pelayaran menurut Maritime and Port Authority of Singapore. Konektivitas 24/7. PSA beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, memastikan kelancaran operasional dan konektivitas global yang tak tertandingi. Pusat perdagangan pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan maritim yang vital dengan rata-rata 140.000 kapal singgah setiap tahunnya. Soal kebersihan dan keamanan, it goes without saying. Itulah sekilas gambaran fasilitas yang tersedia di pelabuhan Singapura. Apakah kita masih bisa menyaingi Singapura? Tambah lagi sekarang ada Malaysia dan Thailand yang juga berambisi jadi international hub port kelas dunia. Jawabannya tentu bisa. Indonesia sudah punya modal terpenting, yaitu posisi geostrategisnya. Menyusul, kita mesti membangun ekonomi domestik yang akan memicu perdagangan internasional, ekspor-impor. Di tahap selanjutnya, pemerataan pembangunan yang landasannya ditunjang infrastruktur yang mendukung konektivitas. Sekedar data pembanding, kapasitas pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta adalah 7 juta TEUs dengan rencana ekspansi ke 11 juta TEUs. Setelah terminal Kali Baru selesai, pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya adalah 24,1 juta TEUs. Pelabuhan Belawan atau Sumatera Utara ini ya, kapasitasnya 700.000 TEUs dengan rencana ekspansi ke 1,4 juta TEUs. Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, kapasitasnya 1,5 juta TEUs dengan rencana ekspansi 600.000 TEUs di kawasan ekonomi khusus atau KEK Bitung dan 600.000 TEUs di Pulau Lembe. Pelabuhan Makassar dikenal dengan nama Pelabuhan Soekarno-Hatta, kapasitasnya 2,5 juta TEUs dengan Pelabuhan Sorong, Papua Barat, kapasitasnya 50.000 TEUs. Sedangkan Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, memiliki kapasitas yang lumayan cukup besar. Untuk terminal peti kemas, kapasitas awalnya adalah 500.000 TEUs, dengan target akhir mencapai 1,95 juta TEUs per tahun. Selain itu, area curah kering yang memiliki kapasitas awal 7 juta ton dan target akhir 15 juta ton. Sedangkan area curah cair memiliki kapasitas awal 5 juta ton
dan target akhir tahun akan ditingkatkan menjadi 12,18 juta ton. Untuk aspek keamanan laut, kalau dulu ada 2 armada, Armada Timur dan Armada Barat, kini ada 3 wilayah konsentrasi. Komando Armada Republik Indonesia atau disingkat Koarmada RI adalah kesatuan yang baru dari TNI AL. Dibentuk dan diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa pada tanggal 21 Januari 2022. Pembentukan satuan baru ini sesuai dengan Perpres nomor 66 tahun 2019. Saat ini Komando Armada terdiri dari 3 armada, yaitu Komando Armada 1 berada di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Komando Armada 2 berada di Surabaya, Jawa Timur, dan Komando Armada 3 berada di Sorong, Papua Barat, Daya. Sedangkan markas Koarmada RI berada di Jalan Gunung Sahari nomor 67, Jakarta Pusat, Jakarta Raya. Dengan begitu diharapkan aspek keamanan laut Indonesia bisa lebih ditingkatkan, menghindari pencurian harta kekayaan negara yang ada di wilayah maritim kita, sekaligus menjaga kedaulatan laut Indonesia. Jales Veva Jaya Mahe, justru di lautan kita berjaya, karena kejayaan dan kemakmuran kita bersumber di laut.